Halo, 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 selamat berjumpa kembali di channel Bermatematika. Kembali kita akan bermain-main dengan ChatGPT. Kali ini kita akan melihat bagaimana kemampuan ChatGPT untuk menyelesaikan soal-soal resmi, contoh resmi dari soal SNBT 2023. Perlu saya tekankan di awal video bahwa ini tidak bermaksud untuk uh, menyarankan percontekan dengan ChatGPT, tapi malah sebaliknya kita ingin melihat bagaimana kemampuan ChatGPT dan kalau dia memang capable, dia cukup sakti untuk bisa mengerjakan soal-soal SNBT, maka panitia SNBT harus memikirkan dari sekarang bagaimana mencegah kecurangan yang mungkin bisa terjadi dengan penggunaan ChatGPT ini. Oke, tapi sebelum kita mendiskusikan hal tersebut, kita akan coba tes dulu kemampuan ChatGPT untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, sekarang kita coba lihat soalnya. Nama ChatGPT asal uh, sekolah OpenAI. Kita lihat literasi dalam bahasa Indonesia. Oke. Oke, kita copas. Wah, tapi ini mana cara menjawab ininya? Oke, kita lihat. Nah, kita copas ke sini. Berikut teks yang saya miliki. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan terkait teks berikut. Ups. Oke. Oke. Kita akan mengajukan pertanyaan terhadap soal tersebut. Gimana caranya ya? Bisa dicoba. Menurut teks yang mana saja yang merupakan pernyataan yang benar? Oke, kita cek. Oke. Yang ke satu, yang ketiga sikap pro kontra dan persentase tinggi. Oke, kita coba. Jadi yang mana? Yang pertama, kemudian sikap pro kontra, yang ketiga dengan yang kelima, 1, 3, 5 ya. Satu, tiga, lima, ini salah. Oke, next. Oh, teks baru. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan berdasarkan teks berikut. Saya jika Anda siap. Ya, saya siap. Oke. Good. Kenapa ini saya nggak pilih ini? Oke. Mana yang benar?
mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengkonsumsi minyak bumi. Oke, mari kita mendukung kebijakan. Ini kan yang kedua. Mendukung kebijakan untuk mengkonsumsi minyak bumi. Yes. Oke, soal berikutnya. Ini ada soalnya banyak. Sekarang dari teks berikut. Yang nanti ya saya siap katanya. Oke, kita masukkan simpulan yang tepat berdasarkan teks. Strategi divided at impera katanya. Oke, mari kita masukkan chess. Soal berikutnya. Oke. Sekarang dari teks ini. Galaktosemia, penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak bisa mencerna galaktosa. Ini masih sama teksnya kan? Galaktosa. Oh ya, sama. Kita tinggal tanya aja. Galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi. Galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi ini. Oke, soal berikutnya. Sekarang dari teks ini. Baik, silahkan lanjut. Tema kutipan novel. Kita nanti lihat kuncinya aja. Kutipan novel tersebut memiliki tema keputusan akhir tentang cara menjalani hidup. Keputusan akhir tentang cara menjalani hidup. Soal berikutnya, ini masih yang ini enggak? Kamu sudah bijaksana. Kamu sudah bijaksana. Oke, pertanyaannya sama. Soalnya berasal dari soal yang sama. Kita coba saja. Menurutku, anak-anak harus dididik untuk belajar. Oke. Berikutnya. Sekarang dari teks berikut. Oke. Pertanyaannya,
pernyataan mana saja yang benar. Mobil listrik sudah dikenal abad 20. Yang pertama benar, baterai yang keempat benar, yang kelima 145. Itu kan? Ini 1, baterai 2, baterai 45, 145. 145. 1. Berikutnya. Cukup panjang juga bahasa Inggris ya soalnya. Bahasa Indonesia bakal ini lumayan habiskan waktu karena gas buang yang dihasilkannya ramah lingkungan. Yang gas buang yang B gas buang. Berikutnya Oke. Berdasarkan bacaan, kekurangan mobil listrik, stasiun pengisian daya yang paling tepat, teknologi baterai belum berkembang baik. Teknologi baterai belum berkembang baik. Teknologi baterai belum berkembang baik. Oke. Benar, salah, benar, salah, benar. Woi, benar. B, benar. Oh, ini salah nih. Kayaknya saya salah ngopi mungkin ini. Oke, salah satu. Ini sama. Ini beda. 2, 3. Benar, salah, salah, benar, benar, benar. 3. Jadi sana berapa? Yang beda adalah ini benar, ini salah. 1, ini salah. 2, 3, 4. Ya. Jadi salahnya 4 katanya. Oke, kita coba unduh hasilnya. Nggak bisa diunduh. Oke, kita lanjut dengan literasi dalam bahasa Inggris. Ulang lagi. ChatGPT, OpenAI. Let's go. Wah, ini nggak bisa dicopas nih. Oke, ini skip aja ya. Ini udah digambar semua nih. Wah, ini nggak tahu ya. Soal 1, 2, wah susah ini. Oke, jadi 3 soal pertama kita nggak ini ya, nggak dianggap ya. Oke. Now from this text, mari kita cari soalnya apa. Oops. Plastic should not be going. Okay. Plastic should not be going. Waduh. Sekarang harus copas
teks 1 dan teks 2. Ini teks 2 aja. Now we have the second text, which is related to the text apa. Oke, kita tanya, what is the relationship? But text explain ini yang mana? So which option is the best one? But text explain what scientists have done. Okay. Soal berikutnya. Oh. We have 2 new text. Oke, kita tanya apa? Based on information. There is no need to completely, yang terakhir, ban plastic uses from this world. Oh, sudah dicentang oleh AI. Waduh, panjang-panjang begini ya ternyata bahasa Inggrisnya. Wah, Anda harus jago. What is the main idea of taxon? Most retirees in America do not use their savings. Dia bacanya kapan ya untuk bisa menyimpulkan? Nggak dipahami dulu sih dia sistemnya. Ya memprediksi kata berikutnya. Jadi gimana? Most retirees in America. Oke. Waduh. Ini masih teks yang sama kayaknya sih. Kita copas. Oh, sudah terlalu banyak pakai ChatGPT-nya. Jadi kita tidak. Oke, jadi untuk sementara kita lihat saja berapa yang benar. Jadi si ChatGPT yang berbayar ini ada batasannya juga. Oke, kita bisa pakai default model aja ya, yang versi 3,5. Nggak apa-apa. Dia lebih cepat yang versi 3,5. The sentence in paragraph. The first thing to do is to make a budget. Yang mana nih opsinya? So, which option? Preparing budget. Okay. Preparing budget.
Jangan-jangan si ChatGPT 3,5 lebih lebih bagus untuk tugas-tugas tertentu. Ini lebih cepat nih ChatGPT 3,5 dan gratis yang 3,5. Lebih cepat gini ya. To provide advice, ini nomor 1. Provide advice soal berikutnya. Ini. Oke. Kita lihat. Which of the following? Langsung Snap financial advisor terakhir. Sudah centang sama saya. Oke. Ini yang 3 soal pertama nggak dihitung ya, meskipun saya jago juga ya nebaknya. Ini yang berikutnya ChatGPT. CCEDBAE. Benar semua. Berarti apa kesimpulan sementara? Si ChatGPT dia lebih jago ketika dalam menggunakan bahasa Inggris. Ya, cukup masuk akal karena data trainingnya tentunya kebanyakan dalam bahasa Inggris. Yang dalam bahasa Indonesia ya data trainingnya nggak sebanyak yang itu. Nggak bisa kelihatan ya, sorry. Jadi ini kalau Anda lihat ini, nah kebaca. Oke. Gini ya, jadi ini saya scroll lagi. Ini 3 soal pertama tadi ya soalnya dalam bentuk image, jadi nggak bisa saya apa-apain. Kemudian soal selanjutnya ini semuanya dijawab dengan benar oleh ChatGPT. Nah, jadi gimana nih? Kalau begitu, apakah ChatGPT berpotensi untuk jadi joki? Ya mungkin ya. Tapi ingat, saya tidak menyarankan atau menganjurkan Anda untuk pakai joki ya. Justru ini adalah kita ingin melihat kemampuan ChatGPT seperti apa, dan dengan fakta seperti ini mungkin kita perlu mencari cara gimana mencegah agar ada siswa yang curang dan menggunakan ChatGPT ya, karena untuk bahasa Inggrisnya dia lumayan jago ya, dia bisa kita anggap dia benar semua. Berarti apa nih agar agar penggunaan ChatGPT dapat dicegah? Pertama tentunya pengawasan terhadap mahasiswa yang sedang tes perlu ditingkatkan ya. Saya pikir saat ini atau dari tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan pengawasan yang cukup baik ya, dengan mungkin ada pengecualian beberapa tahun yang lalu ada somehow entah gimana caranya ada siswa yang bisa mengambil screenshot dari soal. Nah, itu harus dicegah ya. Jadi kalau misalkan siswa punya akses ke HP, dia bisa screenshot. Mungkin juga ada ada aplikasi yang bisa mengambil teks dari hasil screenshotannya. Jadi kalau hal itu terjadi, kalau siswa bisa ngambil screenshot, ada kemungkinan dia bisa copy teksnya dan paste ke ChatGPT pertanyaannya, dan ChatGPT bisa bantu jawab ya. Jadi ini yang kita lihat baru untuk kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Kayaknya kalau kita nyoba yang lain akan terlalu panjang videonya. Nah, akan tetapi di lain pihak, kalau kita misalnya
Coba kita lihat kembali apa yang dilakukan oleh ChatGPT di sini. Ini ya. Ini adalah contoh jawaban ChatGPT ya. Jadi dia tidak hanya memberikan jawabannya saja. Untuk versi 3 dia nggak ngasih alasan kenapa dia berpikir jawabannya adalah X misalkan ya. Tapi yang versi sebelumnya dia ngasih argumen kenapa dia pikir bahwa inilah jawaban yang benar. Nah, jadi alih-alih Anda menggunakan ChatGPT untuk menjadi joki, Anda bisa mempergunakan ChatGPT sebagai teman Anda belajar. Jadi misalkan Anda kan mungkin ikut platform-platform tertentu untuk mempersiapkan SNBT Anda. Ya, ketika Anda berlatih gitu, Anda mencoba menjawab soal, atau bahkan mungkin Anda nemu soal tryout di internet gitu, Anda ingin mencoba, Anda sudah mencoba menjawab, tapi Anda nggak tahu jawaban yang benarnya apa. Nah, itu mungkin kelemahan ketika Anda mencoba soal-soal tryout yang nggak ada kunci jawabannya ya. Jadi Anda bisa ambil soal-soal tryout itu, kemudian Anda bisa tanyakan ke ChatGPT. ChatGPT selain memberikan jawaban, bisa juga memberikan penjelasan kenapa dia menganggap bahwa pilihan tertentu itu benar. Tapi bisa kita lihat tadi yang bahasa Indonesia, kita juga perlu berhati-hati bahwa ChatGPT nggak 100% benar ya. Tapi setidaknya dia bisa jadikan teman diskusi buat kita. Anggaplah dia sebagai teman diskusi kita, teman sebaya kita yang sama-sama tingkat kemampuannya. Kita boleh meragukan apa yang teman kita katakan ya. Jadi ya, sekali lagi, alih-alih dipakai untuk nyontek, maka cara yang terbaik yang bisa Anda lakukan untuk memanfaatkan ChatGPT adalah untuk menjadikannya partner belajar Anda. Dan juga jadi lebih menyenangkan ya ketika Anda belajar dengan ChatGPT. Berbeda kalau Anda misalkan ketika belajar itu merasa ada terisolasi gitu, belajar sendirian gitu. Yang lain mungkin pada main. Tapi dengan adanya ChatGPT ya kita seolah-olah melakukan dialog ya. Jadi kita nggak merasa kesepian, nggak merasa sendirian ketika belajar ya. Oke, jadi begitulah eksperimen kita kali ini untuk melihat seberapa jauh kemampuan ChatGPT untuk mengerjakan soal-soal SNBT dan bagaimana kita sebaiknya memanfaatkan ChatGPT untuk mempersiapkan SNBT yang akan berlangsung beberapa hari ke depan ini. Oke, mungkin begitu saja perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan SNBT Anda bisa dikerjakan sebaik-baiknya. Anda masih punya waktu beberapa hari ke depan. Silahkan Anda maksimalkan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Anda bisa lolos ke universitas pilihan Anda semua. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.